Shalom WBI Korda Jawa Barat, apa kabar? Luar biasa. Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Kita di dalam keadaan yang baik, amin. Amin. Oh, kita percaya saat ini Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah menjadi raja di atas segala raja. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus, Tuhan Raja kita. Haleluya. Saya bersyukur kita kembali bersekutu bersama. Di dalam persekutuan yang indah ini, kita mau sama-sama memuji-muji Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya melalui pujian dan penyembahan kita. Amin. Amin. Mari kita mau sama-sama datang ke hadiratnya. Kita mau bersyukur kepadanya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami. Karena pengorbanan-Mu, karena kebangkitan-Mu, Engkau naik ke surga. Dan kami diberikan kemenangan. Oh, mulia nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau Bapa yang mulia. Mari naikkan syukur-Mu padanya. Tuhan, kami sembah Kau. Oh Yesus, Engkau kami tinggikan. Engkau kami puja selama-lamanya. Haleluya. Bermasmurlah bagi Dia. Naikkan pujian-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi Dia. Biar Dia disenangkan. Mari tinggikan namanya. Kasih-Mu nyata Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau sungguh baik. Engkau layak Tuhan menerima segala pujian dan hormat, keagungan bagi nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yang siap memuji-muji kebesaran-Nya, memuji-muji kedahsyatannya. Kita mau katakan amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepadanya. Dia telah naik ke surga. Kita mau rayakan, haleluya. Dia Raja pemenang. Dia Raja yang dahsyat. Haleluya. Menyatakan hebatnya kasih-Nya
menggagalkan. Haleluya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Oh, sang raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Katakan, dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Haleluya. Dia telah bangkit dan hidup. Dia naik ke surga untuk apa, saudara? Untuk menyiapkan tempat buat kita semua. Oh, mana suaranya wanita-wanitanya Allah? Nyanyikan. Oh, Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Oh, Yesus hidup. Katakan dengan imanmu. Haleluya. Maut telah dipatahkan. Kita semua apa? Jadi lebih dari pemenang. Yesus, Yesus hidup. Dia bangkit. Amin. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Amin. Maut telah dipatahkan. Kita semua jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Musuh telah ditaklukkan. Maut telah dipatahkan. Kita umat pemenang, katakan. Oh, kuasa maut telah dikalahkan. Oleh apa? Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Oleh apa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba Allah. Yes. Semua musuh telah ditaklukkan. Katakan dengan imanmu. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Mana suaranya? Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita semua jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Maut telah kau kalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba Allah. Yes. Semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Dia bangkit. Amin. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagimu. Yesus hidup.
siapkan tempat bagiku. Amin. Yesus hidup. Katakan dengan imanmu. Dia bangkit. Haleluya. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Oh, Yesus hidup. Yes. Dia bangkit. Amin. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Yes. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Maut telah dipatahkan, maut telah dipatahkan, maut telah dipatahkan, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, kita semua adalah umat pemenang. Artinya apa? Kita sudah dibebaskan. Amin saudara. Amin. Kita tidak lagi menerima intimidasi. Kita tidak lagi menerima kutukan, sakit penyakit. Oh, kita tidak lagi menerima tuduhan masa lalu. Karena apa? Dia tinggal di dalam kita. Amin saudara. Amin. Kita sudah dibebaskan. Yes. Kita sudah dipulihkan. Yes. Karena kuasanya yang dahsyat. Amin. Mari dengan iman percaya kita nyanyikan sama-sama. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Oh, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Amin. Oh, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oh, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Oh, ku bebas, bebas, bebas karena apa? Haleluya. Ku telah bebas, bebas. Sebab apa? Amin. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oh, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Terima kasih Tuhan. Bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Oh Yesus, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Oh, karena kuasamu lah Tuhan. Telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oh, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Mana suaranya wanita Allah? Bebas karena kuasanya. Amin. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasanya, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kita dibebaskan. Kita dibebaskan, saudara. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak lagi menerima tuduhan. Kami tidak lagi menerima kutukan. Amin. Kami tidak lagi Tuhan menerima intimidasi. Yes Tuhan. Karena Engkau Allah tinggal di dalam kami. Amin. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan.
Kami dibebaskan. Yes. Maut telah dipatahkan. Yes. Oh Tuhan, musuh telah Engkau taklukkan. Sebab tidak ada yang dapat menggagalkan kuasa Yes. Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus di sepanjang hidup kami. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan Yes. di sepanjang umur kami. Ya Yesus. Tapi kami katakan, kami tidak mampu Tuhan kalau Engkau tidak tinggal dalam kami. Yes. Dan kami sungguh bersyukur karena kebangkitan-Mu. Roh Kudus telah Engkau curahkan buat setiap Amin. kami. Kami akan dimampukan. Amin. Kami akan diberi kekuatan. Amin. Kami akan diberikan penghiburan. Amin. Kami bersyukur Ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Oh Yesus, urapi setiap kami. Jamah setiap kami Roh Kudus. Yes. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhilah setiap kami Roh Kudus. Oh kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kan kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, beri kekuatan buat setiap kami. Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Roh Kudus yang memberikan hikmat, yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menolong, Engkau selalu menghibur setiap kami ya Tuhan. Oh kami tinggikan nama-Mu Yesus. Mengalirlah Roh Kudus. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus buat setiap kami Yesus. Haleluya. Kami telah dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menjadi wanita-wanita yang kuat di hadapan-Mu. Bukan karena diri kami, melainkan karena Roh Kudus Yes. ada dalam hidup setiap Amin. kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama nyanyikan dengan hatimu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Oh Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Oh Dia berikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yes. Menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh kami rindu. Oh bersekutu dengan-Mu selamanya. Haleluya. Jamah setiap kami Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Katakan yes, dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan, Engkau kami tinggikan, kami muliakan namamu, dan naik ke surga. Dia berikan, Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sama-sama nyatakan kerinduanmu, bersekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu Tuhan. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamahlah setiap kami Roh Kudus. Oh ini setiap hati kami Tuhan, urapanmu. Kami semua rindu Tuhan. Haleluya. Tinggal di hadiratmu. Oh Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Jamah penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu Yesus. Kami mau terus bersekutu bersama-Mu Tuhan. Oh penuhi setiap kami Bapa. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Engkau kami muliakan Yesus, Engkau kami tinggikan nama-Mu Tuhan yang termulia, yang teragung. Kami memuliakan-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu seumur hidup kami Yesus. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, kami telah dibebaskan, kami telah diampuni, kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan Tuhan. Oh kami bersyukur karena kebangkitan-Mu Tuhan. Wanita-wanitanya Allah di sini berkumpul untuk bersekutu menyembah-Mu Tuhan. Oh tolong Tuhan, yang lemah Kau beri kekuatan yang baru, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, yang berbeban berat Engkau akan angkat, Engkau akan lepaskan. Roh Kudus menghibur setiap kami. Oh Yesusku, saat ini Tuhan kami menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah yang bangkit. Kami bersyukur Tuhan, tiada Allah seperti-Mu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh kami bersyukur buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini. Kami bersyukur Yesus, Engkau Allah yang baik. Mari wanitanya Allah, katakan kerinduanmu kepadanya melalui urapan yang baru. Saat ini kami menjadi wanita-wanita yang kuat di hadapan Tuhan. Kami menjadi wanita-wanita yang menang. Amin.
dalam nama Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus. Roh Kudus memampukan. Yes. Roh Kudus memberikan kekuatan yang Yes, baru buat Tuhan. setiap kami. Dalam nama Yesus Dalam Kristus, nama Tuhan kami Yesus. percaya Tuhan urapan-Mu, Roh-Mu Yes. bekerja buat setiap kami. Yes. Dalam nama Yesus Kristus, kami menerima kekuatan yang baru. Yes, Tuhan. Kami menerima jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami menerima kemenangan yang baru. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Katakan kerinduanmu kepadanya. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Kami rindu Tuhan, selalu dekat denganmu. Yes, kami mau tinggal. Katakan sama-sama. Tinggal di hadirat-Mu. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Dia telah menang. Dia telah mencurahkan Roh Kudus buat setiap kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu nyata buat setiap kami. Dan kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Dan biarlah hari ini Engkau membukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Dan berbicaralah bagi kami. Kami membuka hati bagi firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Shalom shalom para wanita Allah yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Salam sehat luar biasa. Saya senang sekali pada hari ini bisa bertemu dan hadir di hati para wanita-wanita Allah dalam ibadah virtual hari ini. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan baik dan bersukacita. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan tema hari ini saya akan berikan judul esensi dari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu memperingati kenaikan Tuhan Yesus? Padahal seperti kita ketahui bahwa di dalam Alkitab tidak hanya Tuhan Yesus yang naik ke surga. Tetapi ada dua orang lainnya. Siapa dia? Yang pertama yaitu Elia. Elia adalah seorang nabi Tuhan. Dia adalah nabi yang hebat. Tetapi dia pun diangkat ke surga. Yang kedua yaitu Henok. Henok adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan ketika dia sedang berjalan bersama dengan Tuhan, tiba-tiba Henok pun diangkat ke surga. Jadi jika kita lihat di dalam Alkitab bahwa tidak hanya Tuhan Yesus yang naik ke surga, tetapi ada Elia dan Henok yang naik
ke surga atau dengan serupa. Tetapi kenapa yang perlu dirayakan hanya kenaikan Tuhan Yesus? Dan kenapa kenaikannya perlu dirayakan? Dan kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Hari ini kita mau belajar. Mari kita buka dalam Kisah 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Mari kita baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku, setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, yaitu disalibkan, lalu dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya dalam tubuh kebangkitan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, disaksikan oleh para murid dan dilihat oleh mata jasmani. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus waktu naik ke surga, bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa dan hidup. Lalu kenapa kita perlu memperingati kenaikannya ke surga? Karena kenaikannya ke surga adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan sedang membuktikan bahwa dia menggenapi janji-janjinya. Katakan amin. Dan esensi dari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga adalah yang pertama. Tuhan Yesus naik ke surga yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Injil Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga berkata demikian. Injil Yohanes, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu menunjukkan kekuasaannya. Yesus sedang menunjukkan kuasanya, bahwa dia sanggup memberikan kita tempat tinggal di dalam sorga. Katakan amin. Jadi yang menyediakan tempat kita di sorga itu bukan Elia, bukan Henok, tetapi Tuhan Yesus. Makanya kenaikan Tuhan Yesus kenapa harus dirayakan? Karena Tuhan Yesuslah yang menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan dialah yang bertanggung jawab atas kita di dalam sorga, memberikan tempat bagi kita. Katakan amin. Nah, karena memang kenapa Yesus menyediakan tempat bagi kita? Karena memang Yesus berasal dari sorga. Dan di sorgalah tempatnya, tempat Yesus. Hanya orang yang pernah ke sorga yang bisa tahu jalan ke sorga. Karena itu kita hari ini tepat jika kita memilih Yesus. Karena kita sudah memilih orang yang bisa menghantar dan memberikan petunjuk untuk kita menuju sorga. Bahkan dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-13 berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga,
yaitu Anak Manusia. Ketika kita ingin mengetahui suatu tempat yang belum kita ketahui, maka kita mungkin akan menggunakan fasilitas internet seperti Waze atau Google Maps. Untuk kita menuju suatu tempat tujuan, kita akan mengetik di Waze atau Google Map tempat yang tidak pernah kita tahu untuk kita bisa sampai tempat tujuan itu. Tetapi ketika kita sudah dituntun oleh Google Map atau Waze, mungkin kita akan sampai ke tempat tujuan itu. Karena Waze atau Google Map lah yang menuntun kita ke tempat tujuan yang kita tuju. Tetapi untuk menuju surga, apakah kita bisa mengetik di Waze atau di Google Maps? Ketika Anda bisa ketik sorga di Waze atau Google Maps, fasilitas internet dunia ini tidak akan pernah bisa menunjukkan. Karena apa? Jalan menuju surga hanya satu. Jalan menuju surga hanya one way, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Seperti kita ketahui bahwa jalan ke surga tidak bisa kolektif. Ke surga tidak bisa boncengan. Ke surga kita tidak bisa nebeng. Karena ke surga itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara tentang hubungan, apakah saat ini hubungan Anda dengan Tuhan semakin lebih baik atau lebih baik? Karena ketika kita berbicara tentang hubungan, itu menentukan kita untuk masuk ke sorga, Bapak Ibu. Karena kekristenan bukan hanya berbicara tentang kepercayaan, tetapi kekristenan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang bukan membawa agama, tetapi Dia datang menawarkan sebuah hubungan kepada kita, yaitu relationship. Karena kalau agama itu diciptakan manusia sebagai sarana untuk kita datang kepada Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan datang kepada kita menawarkan hubungan atau relationship dengan kita. Makanya kekristenan itu berbeda. Dia berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan untuk menuju sorga, kita sudah dituntun oleh Tuhan. Saat ini kita berada pada yang tepat ketika kita memilih Tuhan Yesus. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana hubungan Anda saat ini dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Esensi yang kedua yaitu Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Alkitab Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat kita semua orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa aku akan besertamu. Dia tidak akan meninggalkan kita. Artinya Tuhan selalu bersama dengan kita. Sekalipun kita menghadapi masalah, sekalipun kita sedang menghadapi pergumulan, Tuhan tetap ada di dalamnya. Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Jadi apapun hari-hari ini yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam kita. Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Karena apa? Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Karena Dia berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Itulah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Esensi yang kedua, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk orang-orang percaya. Sebagai penolong adalah Roh Kudus yang selalu menolong dan menemani kita di saat dalam kondisi apapun dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu ada. Katakan amin. Dan esensi yang ketiga, yang terakhir,
yaitu Tuhan Yesus naik ke surga untuk datang kembali, untuk menjemput Anda dan saya. Firman-Nya bilang begini, dalam Kisah 1 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku, seperti Alkitab katakan bahwa ada 2 orang malaikat yang nampak kepada murid-murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Yaitu bahwa Tuhan Yesus dikatakan akan datang dengan cara yang sama. Dan inilah yang menjadi penantian bagi kita. Hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yaitu Allah yang mampu datang kembali ke bumi untuk menghakimi semua orang. Bumi ini kita tahu hanya tempat sementara. Karena tempat kita yang kekal adalah surga. Dan penantian kita adalah ketika kita bisa bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Katakan amin. Itulah esensi kita yang ketiga. Para sahabat, para wanita-wanita Allah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu peristiwa yang luar biasa dan sangat penting bagi kita semua. Perlu kita ketahui bahwa kenaikannya menunjukkan bahwa dia maha kuasa. Bahwa kenaikannya bahwa dia adalah penguasa atas dunia ini. Dia adalah Tuhan yang berasal dari sorga. Dan kembali ke sorga, dan dialah yang menjamin tempat kita di sorga nanti. Dialah yang menjamin kehidupan kita untuk bisa masuk ke dalam sorga. Ketika hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menantikan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang perlu kita bereskan hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Hari-hari ini Tuhan tegur dan ingatkan bahwa kita harus sungguh-sungguh. Kenapa kita harus memperingati kenaikan Tuhan Yesus? Ini adalah supaya kita tidak lupa bahwa sesibuk-sibuknya dengan kita urusan dunia, sesibuk-sibuknya kita dengan urusan pekerjaan, ingatlah masih ada sorga. Bahwa kita harus mengerti kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengingatkan kita bahwa dia menyediakan tempat bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus yang ke sorga adalah untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita, yang menyertai kita sampai hari ini sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga yaitu untuk menjemput Anda dan saya. Hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi rema buat kita. Karena tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus, one way, satu-satunya untuk menuju sorga. Saya percaya kita semua hari-hari ini sedang menantikan Tuhan datang yang kedua kali. Bagi dialah hormat, kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Apakah wanita-wanita Korda Jawa Barat diberkati oleh Tuhan? Lewat pujian penyembahan, lewat firman yang kita dengarkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita tutup ibadah kita naik ke satu pujian. Refrennya saja, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan sekali
di hadirat-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu buat kami wanita-wanita Korda Jawa Barat ya Bapa. Yang Kau percayakan kepada kami Tuhan di Jawa Barat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh melayani wanita-wanitanya Allah. Urapi kami semua Tuhan sehingga kami sebagai wanita-wanitanya Allah mampu untuk memberitakan Injil kebenaran firman-Mu kepada wanita-wanita yang lain yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau memberkati Tuhan ketua Korda kami Ibu Vina Tandi ya Bapa, urapi dengan urapan Roh Kudus sehingga hamba-Mu mampu mempersatukan kami dengan satu kasih kekeluargaan dalam Korda Jawa Barat Bapa, sehingga kami juga bersehati, sepikir satu roh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa wanita-wanita di Jawa Barat ini ya Bapa. Kami juga bersyukur buat keempat korwil Tuhan, korwil 1, 2, 3 dan 4. Engkau memberkati semua ketua-ketua korwil, urapi mereka dengan urapan yang baru sehingga mereka juga bekerja dengan keras, dengan luar biasa di korwil mereka masing-masing. Terima kasih juga Bapak kalau pada saat ini Tuhan banyak tantangan masalah yang kami hadapi di Korda Jawa Barat. Tapi kami berdoa Tuhan Engkau memberikan kelepasan bagi kami sehingga kami bersatu hati tetap maju untuk menuai jiwa-jiwa di Korda Jawa Barat ya Bapak. Kami bersyukur juga ya Bapak untuk gereja lokal kami dimanapun kami berada Tuhan. Urapi semua ketua-ketua WBI Bapak, pakai mereka dengan urapan yang baru sehingga mereka juga mampu mempersatukan WBI lokal di gereja mereka sehingga lewat ketua-ketua WBI banyak jiwa dimenangkan di wilayah mereka masing-masing. Bapak di surga kami juga bersyukur Bapak, hari ini Tuhan kami percaya Roh Kudus turun atas kami lewat pemberitaan firman Allah, lewat kenaikan Yesus ke sorga, dicurahkan Roh Kudus buat kami semuanya ya Bapak, sehingga kami semua dipenuhi dengan urapan daripada Roh Kudus Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Bapak sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Bapak. Engkau pimpin kami semua. Oleh sebab itu wanita-wanitanya Allah, angkat hatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai ibu-ibu dan saya. Mulai saat ini sampai Kristus Yesus datang kali yang kedua. Bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.